Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Desa Gading dikenal sebagai permata tersembunyi di kaki bukit. Sebuah tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat, diiringi irama alam yang tenang. Namun, kedamaian itu pecah pada suatu pagi yang lembab, saat kabut masih menggantung di atas sawah. Seorang petani bernama Pak Karman, yang berangkat ke ladangnya lebih awal dari biasanya, menemukan pemandangan yang tak akan pernah bisa hilang dari ingatannya. Di tengah petak sawah yang baru saja ditanami padi, tergeletak sosok tak bernyawa. Posisi tubuhnya aneh, seolah-olah dicekik oleh tanah itu sendiri. Pak Karman, dengan jantung yang berdebar kencang, mendekat perlahan. Awalnya, dia mengira itu adalah orang yang tertidur. Namun, saat melihat dari dekat, dia menyadari bahwa itu adalah sosok Pak Wira, seorang petani tua yang ramah dan disegani di desa. Wajah Pak Wira membiru, dan ada bercak lumpur yang mengotori sebagian wajahnya. Tetapi, bukan itu yang membuat Pak Karman berteriak histeris, memecah keheningan pagi. Ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang seharusnya ada di sana, tetapi tidak. Bola mata Pak Wira tidak ada. Hanya ada dua lubang gelap yang kosong, menganga, dan di sana, terlihat seperti ada lapisan tipis yang menutupi bagian dalam lubang itu. Tidak ada darah. Tidak ada luka. Bola matanya seolah-olah dicabut bersih dari rongganya. Teriakan Pak Karman mengundang kerumunan warga desa. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Beberapa wanita langsung pingsan, dan beberapa pria dewasa jatuh berlutut, memanjatkan doa. Mereka semua tidak bisa memahami apa yang terjadi. Siapa yang tega melakukan hal sekejam ini? Dan mengapa? Pihak kepolisian segera dipanggil, dan kasus ini jatuh ke tangan dua orang detektif yang memiliki cara pandang berbeda, Arif dan Budi. Arif adalah seorang detektif muda. Usianya baru 28 tahun, tetapi ia sudah memiliki rekam jejak yang cemerlang. Arif dikenal sebagai detektif yang idealis, dengan naluri tajam dan mata yang jeli. Dia percaya bahwa setiap kejahatan meninggalkan jejak, seberapa kecil pun itu. Dia selalu mengikuti instingnya, bahkan jika itu membawanya ke jalan yang tidak masuk akal. Sebaliknya, Budi adalah detektif senior. Usianya sudah kepala 5, dan ia telah menghadapi banyak kasus selama karirnya. Budi adalah sosok yang skeptis dan realistis. Baginya, setiap kasus harus diselesaikan dengan logika dan bukti yang kuat. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis, dan ia menganggap semua kasus horor hanyalah trik kotor yang dilakukan oleh manusia. Saat mereka tiba di lokasi kejadian, kerumunan warga masih berkerumun. Budi, dengan pengalamannya, langsung meminta warga untuk menyingkir, sementara Arif memeriksa tempat kejadian perkara dengan teliti. Ia melihat mayat Pak Wira dari dekat. Tubuhnya kaku, dan di sampingnya, ada sebuah cangkul yang bersandar di tumpukan tanah. Arif memperhatikan bahwa lumpur yang menutupi wajah Pak Wira tidak basah, tetapi kering dan rapuh. Seolah-olah lumpur itu sudah lama ada di sana. "Lihat, Pak," kata Arif pada Budi. "Lumpur ini aneh. Tidak ada lumpur basah yang seharusnya ada di sini." Budi menatapnya, lalu mengangkat bahu. Mungkin dia terjatuh, dan wajahnya masuk ke lumpur. Lalu lumpur itu mengering karena matahari. "Tapi tidak ada jejak jatuh, Pak. Dan tidak ada tanda-tanda perlawanan," jawab Arif. Budi tidak menanggapi. Ia hanya menyuruh tim forensik untuk membawa mayat itu dan kembali ke kantor. Namun,
Arif masih penasaran. Ia berlutut, mencoba mencari petunjuk lain. Di sana, di balik semak-semak, dia menemukan sesuatu. Sebuah jejak kaki yang tidak mirip jejak manusia. Jejaknya besar, dan ada 3 jari yang panjang, menyerupai cakar. Arif mengambil foto jejak itu. Dan saat ia melihat lebih dekat, ia menemukan sehelai rambut aneh, lebih tebal dari rambut manusia, berwarna abu-abu, dan panjangnya sekitar 15 cm. Rambut itu seolah-olah menempel di sebuah daun. Arif mengambil rambut itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastik kecil. Dia tahu, Budi tidak akan mempercayainya, tetapi ia harus menyelidiki lebih dalam. Malam itu, di kantor polisi yang sunyi, Arif mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kasus ini. Ia mencari di database, melihat kasus-kasus serupa, tetapi tidak ada. Tidak ada kasus di mana korban meninggal dengan bola mata yang hilang tanpa luka. Rasa penasaran Arif membawanya ke sebuah desa kecil. Arif percaya bahwa setiap kejadian di desa memiliki cerita, dan ia harus menemukan cerita itu. Ia mengunjungi seorang sesepuh di desa itu, seorang kakek tua bernama Pak Karta. Kakek itu dikenal sebagai orang yang paling tahu tentang sejarah dan legenda desa. Arif menceritakan kasus ini pada Pak Karta. Wajah kakek itu berubah pucat. "Anakku," katanya dengan suara bergetar. "Ini bukan kasus biasa. Ini adalah ulah dari makhluk tanpa mata." Arif terkejut. "Makhluk tanpa mata? Apa itu, Pak?" "Itu adalah makhluk gaib yang datang dari alam lain," jawab Pak Karta. "Legenda mengatakan, ia akan datang setiap malam bulan purnama untuk mencari bola mata manusia. Ia akan mengambil bola mata itu dan membawanya ke alamnya, sebagai persembahan untuk raja mereka. Orang-orang di desa kami percaya, jika kau melihat makhluk tanpa mata, kau tidak akan bisa lari." Arif merasa merinding. Ia tidak percaya pada legenda, tetapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa bola mata Pak Wira hilang. "Apakah ada cara untuk menghentikannya?" tanya Arif. Pak Karta menggelengkan kepalanya. "Tidak ada. Makhluk itu tidak bisa disentuh oleh manusia. Ia adalah bagian dari kegelapan." Arif tidak puas dengan jawaban itu. Ia yakin, ada sesuatu yang lebih dari sekadar legenda. Ia tahu, ada seseorang di balik pembunuhan ini. Dan ia akan menemukannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Budi tidak menyukai apa yang sedang terjadi. Selama karirnya, ia selalu menghadapi kasus-kasus yang logis, yang bisa diselesaikan dengan bukti dan saksi. Namun, kasus ini berbeda. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, dan bola mata korban hilang secara misterius. Apalagi desas-desus yang menyebar di desa tentang makhluk tanpa mata, atau yang lebih populer disebut buta ijo, membuat warga semakin takut. Budi menganggapnya lelucon, tetapi dia tidak bisa menyangkal bahwa kasus ini sangat aneh. "Aku tidak percaya pada legenda, Arif," kata Budi pada Arif suatu pagi, di ruang kantor mereka yang berantakan. "Ini adalah ulah manusia. Seseorang ingin menakut-nakuti orang lain. Itu saja." Arif menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak percaya pada legenda, Pak. Tapi bagaimana dengan jejak kaki itu? Dan rambut aneh ini? Apa Bapak pikir ini adalah trik kotor?" Budi mengambil kantong plastik yang berisi rambut aneh itu. Ia memandangnya dengan tatapan skeptis. "Ini bisa saja rambut hewan, Arif. Mungkin rambut kera atau anjing liar. Dan jejak kaki itu bisa saja buatan. Seseorang mungkin ingin membuat kasus ini terlihat rumit." Arif merasa frustrasi. Ia tahu, Budi tidak akan pernah mempercayainya,
tetapi ia harus terus mencari tahu. Ia memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Pak Wira lebih dalam. Ia berbicara dengan keluarga dan tetangga Pak Wira. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Pak Wira adalah orang baik, tidak punya musuh, dan ia tidak pernah terlibat dalam masalah apapun. Dia adalah orang yang ramah, kata istri Pak Wira, suaranya bergetar. Dia selalu membantu orang lain. Siapa yang tega melakukan hal sekejam ini padanya? Saat Arif sedang berbicara dengan istri Pak Wira, ia melihat sebuah foto tua yang tergantung di dinding. Di foto itu, terlihat Pak Wira dan seorang pria lain, tersenyum lebar. Pria itu adalah Pak Wira, dan pria itu adalah Pak Hasan, seorang penjual kayu di desa. Arif tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi ia menyimpan foto itu di dalam otaknya. Ia merasa ada sesuatu yang penting di sana. Arif kembali ke kantor dan mencari informasi tentang Pak Hasan. Ia menemukan bahwa Pak Hasan adalah teman baik Pak Wira sejak mereka masih kecil. Mereka tumbuh bersama, dan mereka melakukan semuanya bersama. Mereka bahkan dijuluki kembar tak terpisahkan oleh warga desa. Namun, beberapa tahun terakhir, mereka tidak pernah terlihat bersama. Warga desa mengatakan, mereka sempat bertengkar. Arif merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa mereka bertengkar? Dan mengapa mereka tidak pernah terlihat bersama lagi? Ia memutuskan untuk mengunjungi Pak Hasan. Ia tiba di rumah Pak Hasan, tetapi tidak ada siapa-siapa. Rumahnya sepi, seolah tidak ada yang tinggal di sana. Arif bertanya pada tetangga, dan mereka mengatakan bahwa Pak Hasan pergi ke hutan untuk mencari kayu. Dia selalu pergi ke hutan, Nak, kata salah satu tetangga. Dia adalah orang yang rajin. Dia suka bekerja. Tapi dia adalah orang yang pendiam. Dia tidak pernah berbicara tentang hidupnya. Arif merasa ada sesuatu yang disembunyikan Pak Hasan. Ia ingin bertanya pada Pak Hasan tentang hubungannya dengan Pak Wira, tetapi ia tidak bisa. Ia harus menunggu Pak Hasan kembali. Saat malam tiba, bulan purnama bersinar terang. Arif tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kasus ini, dan ia terus memikirkan legenda makhluk tanpa mata. Ia tahu Budi tidak akan mempercayainya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kasus pembunuhan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu adalah Budi. Arif, kata Budi, suaranya bergetar. Ada korban lain. Arif merasa jantungnya berdebar kencang. Siapa, Pak? Pak Hasan, jawab Budi. Ia ditemukan di hutan. Dan bola matanya juga hilang. Arif merasa lemas. Ia tahu, ia benar. Ini bukan kebetulan. Ini bukan ulah manusia biasa. Ini adalah kasus yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia tahu, ia harus menemukan kebenaran di balik kasus ini, sebelum ada korban lain. Berita tentang kematian Pak Hasan menyebar di desa Gading lebih cepat dari api yang membakar padang rumput kering. Warga desa yang awalnya hanya ketakutan, kini dilanda kepanikan. Keberadaan makhluk tanpa mata atau buta ijo yang tadinya hanya dianggap legenda, kini terasa sangat nyata. Bagaimana mungkin dua orang yang dikenal ramah dan tidak memiliki musuh, meninggal dengan cara yang sama mengerikan, dan pada malam bulan purnama? Arif dan Budi tiba di lokasi kejadian, sebuah area di tengah hutan yang sering digunakan Pak Hasan untuk mengumpulkan kayu. Pemandangan di sana sama persis dengan yang mereka temukan di sawah Pak Wira, mayat yang tergeletak kaku, dengan dua lubang kosong di wajahnya. Bedanya, kali ini ada serpihan-serpihan kulit kayu kering yang berserakan di sekitar korban. Budi, dengan sikapnya yang skeptis, mencoba mencari petunjuk logis.
Pasti ada seseorang di balik semua ini, katanya, suaranya terdengar frustrasi. Seseorang yang tahu tentang legenda itu, dan ingin menggunakan legenda itu untuk menutupi kejahatannya. Tapi kenapa, Pak? Tanya Arif. Dan bagaimana mereka bisa melakukannya tanpa meninggalkan jejak? Tidak ada darah, tidak ada luka tusuk, tidak ada apa-apa. Mungkin mereka menggunakan semacam alat, jawab Budi, mencoba mencari penjelasan. Atau mungkin mereka adalah seorang ahli bedah yang gila. Arif tidak puas. Naluri tajamnya mengatakan bahwa ini bukan ulah manusia biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar logika di balik kasus ini. Dia berjongkok, mengamati sekeliling. Dia menemukan jejak kaki aneh yang sama dengan yang dia temukan di sawah. 3 jari panjang dan menyerupai cakar. Jejak itu tidak terlihat seperti jejak yang dibuat oleh sepatu atau alat. Jejak itu terlihat seperti jejak alami. Arif mengambil foto jejak itu. Lihat, Pak, katanya, menunjukkan foto itu kepada Budi. Ini sama persis dengan yang kita temukan di sawah. Budi menatapnya, lalu menggelengkan kepalanya. Itu bisa saja kebetulan, Arif. Atau mungkin pelaku menggunakan alat yang sama. Tapi kenapa mereka membunuh Pak Hasan, Pak? Tanya Arif. Bukankah mereka teman baik? Budi mengangkat bahu. Entahlah. Mungkin ada masalah di antara mereka yang tidak kita ketahui. Kita harus menyelidiki lebih dalam. Mereka berdua kembali ke kantor. Kabar tentang kematian Pak Hasan telah menyebar ke seluruh desa. Warga desa, yang tidak lagi merasa aman, mulai menyalahkan Arif dan Budi. Mereka percaya bahwa kedua detektif itu tidak bisa menghentikan makhluk tanpa mata, dan mereka menyuruh keduanya untuk pergi. Kalian tidak mengerti, teriak seorang warga. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Ini adalah ulah makhluk gaib. Kalian harus memanggil orang pintar untuk menghentikannya. Arif mencoba menjelaskan bahwa mereka adalah detektif, bukan dukun, tetapi warga desa tidak mendengarkannya. Mereka hanya ingin kasus ini diselesaikan, dan mereka ingin rasa aman mereka kembali. Keraguan mulai tumbuh di hati Arif. Apakah warga desa benar? Apakah ia benar-benar menghadapi makhluk gaib? Ia memikirkan jejak kaki aneh itu, rambut abu-abu tebal, dan cara korban meninggal yang mengerikan. Ia tahu, logikanya tidak bisa menjelaskan semua ini. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kasus ini. Ia memutuskan untuk kembali ke lokasi kejadian. Di sana, di tengah hutan yang gelap, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang tak jelas artinya. Ia merasa ketakutan, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia berjalan ke arah tempat Pak Hasan ditemukan. Di sana, ia melihat sebuah pohon besar. Pohon itu terlihat sangat tua, dan batangnya dipenuhi lumut. Di sana, Arif menemukan sesuatu, sebuah ukiran yang tidak ia perhatikan sebelumnya. Ukiran itu adalah sebuah simbol kuno, yang ia yakini pernah dilihatnya di sebuah buku. Ia tidak tahu apa artinya, tetapi ia mengambil foto ukiran itu. Arif kembali ke kantor dan mencoba mencari tahu tentang ukiran itu. Ia mencari di internet, di buku-buku kuno, dan di database kepolisian. Ia akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ukiran itu adalah simbol kuno dari sebuah sekte pemujaan yang sudah punah. Sekte itu dikenal karena ritual-ritualnya yang mengerikan, termasuk ritual untuk mendapatkan kekuatan dari alam gaib. Arif terkejut. Apakah kedua korban terlibat dalam sekte itu? Apakah mereka adalah anggota sekte itu? Ia harus mencari tahu. Ia tahu,
Ia harus menemukan saksi, seseorang yang tahu tentang kehidupan Pak Wira dan Pak Hasan lebih dalam. Dengan petunjuk baru di tangannya, Arif merasa ada harapan. Budi, bagaimanapun juga, masih skeptis. Sekte? Dari mana kau mendapatkan ide itu, Arif? Itu hanya ukiran, itu bisa berarti apa saja, katanya. Aku tidak tahu, Pak, jawab Arif. Tapi aku merasa ini penting. Aku harus mencari tahu tentang hubungan mereka. Arif memutuskan untuk kembali ke desa. Ia mengunjungi seorang kakek tua yang tinggal di dekat lokasi kejadian, seorang kakek yang dikenal sebagai orang yang paling tua di desa. Kakek itu bernama Pak Jaya. Pak Jaya adalah orang yang pendiam, tetapi ia adalah orang yang bijaksana, dan ia tahu banyak tentang sejarah desa. Arif menceritakan tentang kasus ini pada Pak Jaya. Wajah kakek itu pucat. Anakku, katanya dengan suara bergetar. Aku tahu tentang kasus ini. Aku melihatnya. Arif terkejut. Melihat apa, Pak? Aku melihat bayangan hitam, kata Pak Jaya. Ia menyerupai makhluk mitologi, dengan mata menyala dan tanpa suara. Aku melihatnya mengambil mata korban. Ia tidak seperti manusia. Ia adalah makhluk dari kegelapan. Arif merasa merinding. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak, tetapi ia tahu Pak Jaya tidak berbohong. Ia bisa melihat ketakutan di matanya. Apakah ada yang lain, Pak? Tanya Arif. Pak Jaya menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Aku hanya melihat itu. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang sangat salah di desa ini. Arif tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, tetapi ia mendapatkan konfirmasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kembali ke kantor, dan ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Pak Wira dan Pak Hasan. Ia kembali ke foto tua yang ia lihat di rumah Pak Wira. Ia memperhatikan bahwa di foto itu, ada kalung yang dikenakan Pak Hasan. Kalung itu memiliki ukiran yang sama dengan ukiran yang ia temukan di pohon. Arif merasa ada hubungan. Ia yakin, kedua korban memiliki rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu mereka. Ia bertanya pada warga desa yang lebih tua, dan ia menemukan sebuah cerita yang terlupakan. Dulu, saat Pak Wira dan Pak Hasan masih muda, mereka adalah teman yang tidak terpisahkan. Suatu hari, mereka pergi ke hutan untuk berburu. Mereka menemukan sebuah gua yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di dalam gua itu, mereka menemukan sebuah peti kayu. Peti itu berisi benda-benda ritual kuno. Benda-benda itu terlihat sangat berharga, dan mereka berdua memutuskan untuk mengambilnya. Mereka membuat perjanjian untuk membagi semua harta itu. Namun, Pak Wira mengkhianati Pak Hasan. Ia mengambil semua harta itu untuk dirinya sendiri, dan ia mengusir Pak Hasan dari desa. Pak Hasan pergi, dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Sampai beberapa tahun kemudian, ia kembali ke desa. Ia tidak pernah berbicara dengan Pak Wira, dan mereka tidak pernah terlihat bersama. Arif terkejut. Ia tahu, ia telah menemukan motifnya. Pak Hasan membunuh Pak Wira untuk membalas dendam. Tetapi, bagaimana ia melakukannya? Dan mengapa bola mata Pak Wira hilang? Arif tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar balas dendam. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kasus pembunuhan. Arif kembali ke kantor. Ia menceritakan semuanya pada Budi. Budi mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya yang skeptis mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Kau pikir, itu adalah motifnya? Tanya Budi. Ya, Pak, jawab Arif. Aku yakin itu.
Tapi aku tidak tahu mengapa bola mata Pak Wira hilang. Ada sesuatu yang salah di sini. Tiba-tiba, telepon Budi berdering. Itu dari kantor polisi. Pak Budi, ada korban ketiga, kata suara di telepon. Korban adalah seorang wanita, dan bola matanya juga hilang. Arif dan Budi terkejut. Mereka tahu, ini bukan ulah Pak Hasan. Pak Hasan sudah meninggal. Lalu, siapa yang melakukannya? Dan mengapa? Mereka tahu, mereka harus menemukan kebenaran di balik kasus ini, sebelum ada korban lain. Berita tentang korban ketiga mengguncang Desa Gading. Kali ini, korban adalah seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Siti. Kematiannya, sama seperti dua korban sebelumnya, misterius, bola matanya hilang. Namun, yang membuat kasus ini semakin membingungkan adalah tidak ada hubungan yang terlihat antara Ibu Siti dan dua korban sebelumnya. Budi, yang selama ini skeptis, mulai goyah. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Arif dan Budi tiba di rumah korban. Ibu Siti ditemukan terbaring di tempat tidurnya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada kerusakan pada rumah. Seolah-olah pelaku masuk dengan izin dan melakukan perbuatannya. Budi melihat sekeliling, mencari petunjuk logis. Arif, di sisi lain, menggunakan naluri tajamnya. Ia memperhatikan bahwa di samping tempat tidur Ibu Siti, ada sebuah buku harian tua. Buku itu terlihat lusuh, dan sampulnya terbuat dari kulit. "Pak," panggil Arif. "Lihat ini." Budi mendekat dan melihat buku harian itu. Buku harian? Apa yang bisa kita dapatkan dari buku harian? Mungkin kita bisa menemukan sesuatu tentang korban, jawab Arif. Arif membuka buku harian itu. Di dalamnya, tertulis dengan rapi, kisah hidup Ibu Siti. Ia menulis tentang suaminya yang meninggal beberapa tahun lalu, tentang kebahagiaan mereka, dan tentang rahasia yang ia dan suaminya simpan. Arif dan Budi mulai membaca buku harian itu. Mereka menemukan bahwa suami Ibu Siti adalah Pak Wira, korban pertama. Dan Ibu Siti adalah orang ketiga yang terlibat dalam pencurian itu. Arif dan Budi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Ibu Siti adalah bagian dari kasus ini. Mereka membaca lebih lanjut, dan mereka menemukan bahwa buku harian itu berisi petunjuk penting. Ibu Siti menulis tentang sebuah gua di dalam hutan, yang konon menyimpan harta karun. Ia juga menulis tentang sebuah perjanjian yang mereka buat, perjanjian untuk membagi harta itu. "Ini aneh," kata Budi. "Bagaimana mungkin Ibu Siti terlibat dalam kasus ini? Dia adalah orang yang baik." "Mungkin dia tidak punya pilihan lain," jawab Arif. "Mungkin dia takut." Mereka membaca lebih lanjut, dan mereka menemukan bahwa Ibu Siti menulis tentang pengkhianatan yang terjadi. Ia menulis bahwa Pak Hasan, korban kedua, mengkhianati mereka berdua. Ia mengambil semua harta itu untuk dirinya sendiri dan mengusir Pak Wira dari desa. Ibu Siti dan Pak Wira tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka takut, dan mereka memutuskan untuk tetap diam. Arif dan Budi menyadari, mereka telah menemukan motifnya. Pelaku bukan hanya membunuh, tetapi juga balas dendam. Tetapi, siapa yang melakukannya? Pak Hasan sudah meninggal. Mungkin ada orang lain yang terlibat, kata Arif. Seseorang yang tahu tentang rahasia ini. Budi menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Arif. Hanya mereka bertiga yang tahu tentang rahasia ini. Arif tidak setuju. Tidak, Pak. Masih ada satu orang lagi yang tahu tentang rahasia ini. Seseorang yang ingin membalas dendam. Mereka kembali ke kantor. Arif terus memikirkan kasus ini. Ia merasa,
ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ia kembali membaca buku harian itu, dan ia menemukan sebuah petunjuk kecil. Ibu Siti menulis tentang makhluk tanpa mata dan ritual kuno. Ia menulis bahwa ritual itu harus dilakukan dengan bola mata manusia, dan hanya dengan begitu, seseorang bisa mendapatkan kekuatan. Arif merasa merinding. Ia tahu, ia harus menemukan orang ketiga yang terlibat dalam kasus ini. Seseorang yang ingin mendapatkan kekuatan, dan ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Kematian Ibu Siti membuat Arif semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam di balik kasus ini. Ia percaya bahwa pelaku bukan hanya membunuh, tetapi juga mempraktikkan ritual kuno. Budi, yang awalnya skeptis, mulai mempercayai Arif. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak logis sedang terjadi. Arif memutuskan untuk mencari seorang dukun tua di sebuah desa terpencil. Ia percaya bahwa dukun itu bisa memberinya jawaban tentang ritual kuno dan makhluk tanpa mata. Arif tiba di desa itu dan menemukan sebuah gubuk kecil. Di sana, ia bertemu dengan seorang dukun tua bernama Mbah Karto. Mbah Karto adalah seorang pria yang bijaksana, dan ia tahu banyak tentang legenda dan ritual kuno. Arif menceritakan semuanya pada Mbah Karto. Mbah Karto mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya yang tua terlihat serius. "Anakku," katanya, "kau sedang menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. Ini bukan kasus biasa. Ini adalah ulah dari kutukan kuno." Arif terkejut. "Kutukan kuno? Apa maksudnya, Mbah?" "Dulu, ada sebuah sekte yang memuja makhluk gaib," jawab Mbah Karto. "Mereka percaya bahwa dengan mengambil bola mata manusia, mereka bisa mendapatkan kekuatan. Mereka membuat sebuah ritual kuno, dan mereka menggunakan bola mata manusia sebagai persembahan. Kutukan itu akan menimpa orang-orang yang mencuri harta ritual itu. Mereka akan kehilangan mata mereka satu persatu, sebagai bentuk hukuman." Arif merasa merinding. Ia menyadari, kasus ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang kutukan. "Apakah ada orang ketiga yang terlibat dalam pencurian itu, Mbah?" tanya Arif. Mbah Karto mengangguk. "Ya, ada. Aku bisa merasakannya. Ada energi gelap yang mengelilingi orang itu. Ia adalah orang yang serakah, dan ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia adalah orang yang harus kau temukan, sebelum semuanya terlambat." Arif mengucapkan terima kasih pada Mbah Karto dan kembali ke kantor. Ia merasa, ia sudah menemukan jawabannya. Ia tahu, pelaku adalah orang ketiga yang terlibat dalam pencurian itu. Seseorang yang tidak ia duga. Saat Arif kembali ke kantor, ia menemukan sebuah amplop di mejanya. Amplop itu tidak memiliki nama pengirim, dan isinya hanya sebuah kertas kosong. Namun, di baliknya, tertulis sebuah pesan, "Jangan ikut campur, atau kau akan menjadi korban berikutnya." Arif merasa ketakutan. Ia tahu, pelaku sedang mengawasinya. Pelaku tidak ingin rahasia ini terungkap. Pelaku tahu bahwa Arif sedang mendekati kebenaran. Arif menunjukkan pesan itu pada Budi. Budi terkejut. "Siapa yang mengirim ini, Arif?" "Aku tidak tahu," jawab Arif. "Tapi aku tahu, ia adalah orang ketiga yang terlibat dalam kasus ini. Dan ia tahu kita sedang mengejarnya." Budi memandangi pesan itu dengan tatapan serius. "Kita harus menemukan orang ini, Arif, sebelum ia membunuh korban lain." Arif mengangguk. Ia tahu, ia tidak bisa mundur. Ia harus menemukan orang ini, dan ia harus menghentikannya. Ia tahu,
ia akan menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. Tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin mengakhiri misteri ini, dan ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keadilan bagi para korban. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Ia memikirkan kasus ini, dan ia memikirkan pesan itu. Ia tahu, ia sedang berada di jalur yang benar. Dan ia tahu, ia akan menemukan kebenaran di balik kasus ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Kematian korban ketiga, seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Siti, membawa kasus ini ke tingkat yang lebih membingungkan. Jelas, ini bukan lagi tentang balas dendam antar teman lama. Ada kekuatan lain yang bermain, kekuatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Budi, yang selama ini mengandalkan logika, terpaksa mengakui bahwa ia menghadapi sesuatu yang di luar nalar. Arif, di sisi lain, merasa nalurinya semakin tajam. Ia tahu, mereka sudah dekat dengan kebenaran, meskipun kebenaran itu sangat menakutkan. Arif dan Budi kembali ke rumah Ibu Siti. Kali ini, mereka tidak hanya mencari petunjuk, tetapi juga mencari jawaban. Mereka memeriksa semua barang milik korban, mencari sesuatu yang bisa menghubungkannya dengan kasus ini. Mereka menemukan sebuah kalung yang dikenakan Ibu Siti. Kalung itu memiliki ukiran yang sama dengan ukiran yang Arif temukan di pohon di hutan. Ukiran yang sama dengan ukiran yang ada di buku harian korban pertama. "Pak," kata Arif, suaranya bergetar. "Ini bukan kebetulan." Budi menatap kalung itu, lalu wajahnya berubah pucat. Bagaimana mungkin? Mereka menyadari, Ibu Siti adalah orang ketiga yang terlibat dalam pencurian itu. Ia adalah istri dari Pak Wira, korban pertama, dan ia adalah orang yang tahu semua rahasia tentang harta karun dan pengkhianatan itu. Tetapi, mengapa ia meninggal? Dan siapa yang membunuhnya? Arif dan Budi kembali ke kantor, mencoba menghubungkan semua potongan teka-teki itu. Mereka tahu, pembunuh itu tidak mungkin Pak Hasan, karena Pak Hasan sudah meninggal. Mereka juga tahu, pembunuh itu tidak mungkin orang lain yang tidak tahu tentang rahasia ini, karena pelaku tahu tentang Ibu Siti. Arif memikirkan kembali semua petunjuk yang ia temukan. Jejak kaki aneh, rambut abu-abu, dan ukiran kuno. Ia menyadari, ada sesuatu yang mereka lewatkan. Ada sesuatu yang sangat penting. Ia kembali membaca buku harian Ibu Siti. Ia membaca tentang bagaimana Ibu Siti dan Pak Wira mengambil harta karun itu dari gua, dan bagaimana Pak Hasan mengkhianati mereka. Ia membaca tentang penyesalan Ibu Siti, dan ia membaca tentang ketakutannya pada kutukan itu. Arif merasa, ia sudah menemukan jawabannya. Pelaku bukan hanya orang ketiga yang terlibat dalam kasus ini. Pelaku adalah orang yang ingin mendapatkan kekuatan, dan ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Arif dan Budi memutuskan untuk kembali ke gua itu. Mereka percaya, mereka akan menemukan sesuatu di sana. Mereka tiba di gua itu, dan mereka melihat bahwa gua itu terlihat berbeda. Gua itu terlihat lebih gelap, lebih menakutkan. Mereka masuk ke dalam, dan mereka menemukan bahwa gua itu tidak kosong. Ada sebuah altar di sana, dan di atas altar itu, ada sebuah kotak kayu. Arif membuka kotak itu, dan di dalamnya, ada sebuah bola mata. Bola mata itu terlihat sangat tua, dan di dalamnya, ada sebuah ukiran yang sama dengan ukiran yang mereka temukan. Mereka menyadari, mereka telah menemukan bukti yang mereka butuhkan. Tiba-tiba, suara tawa terdengar di belakang mereka. Arif dan Budi menoleh, dan mereka melihat seorang pria berdiri di belakang mereka. Wajahnya tertutup oleh tudung, dan ia memegang sebuah pisau di tangannya. "Selamat datang," katanya, suaranya serak.
Aku sudah menunggumu. Pria bertudung itu bukanlah sosok yang asing. Dia adalah seorang pemburu harta karun yang sering datang ke desa, mencari harta karun di hutan. Warga desa mengenalnya sebagai orang yang aneh, tetapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa dia adalah seorang pembunuh. Arif dan Budi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pembunuhnya adalah pemburu harta karun itu. Mereka tahu, mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka telah membiarkan orang ini bebas terlalu lama. "Mengapa kau melakukannya?" tanya Arif, suaranya bergetar. Pria itu tertawa. "Mengapa? Aku melakukannya untuk mendapatkan kekuatan. Aku sudah lama mencari harta karun ini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku." Arif dan Budi menyadari, mereka telah menemukan pelaku. Pelakunya bukanlah makhluk mitologi, tetapi seorang manusia yang serakah. Ia menyamar sebagai makhluk mitologi untuk menakut-nakuti orang lain, dan ia membunuh para korban untuk mendapatkan bola mata mereka, yang ia yakini dapat memberikan kekuatan untuk menemukan sisa-sisa harta. "Kau salah," kata Budi, suaranya tegas. "Harta ini bukanlah milikmu. Kau adalah seorang pembunuh, dan kau harus membayar untuk kejahatanmu." Pria itu tertawa. "Aku tidak takut," katanya. "Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan." Arif dan Budi memutuskan untuk menangkapnya, tetapi pria itu terlalu cepat. Ia melarikan diri, dan mereka mengejarnya. Mereka tahu, mereka harus menghentikannya sebelum ia menemukan korban keempat. Perburuan itu membawa mereka ke dalam hutan. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, dan mereka berlari di bawah bayangan pohon-pohon. Mereka mendengar suara tawa pria itu, dan mereka tahu, mereka sudah dekat. Mereka tiba di sebuah area yang terbuka, dan mereka melihat pria itu berdiri di tengah-tengah. Ia memegang sebuah pisau di tangannya, dan ia tertawa dengan suara yang mengerikan. "Kau tidak bisa menghentikanku," katanya. "Aku sudah mendapatkan kekuatanku." Arif dan Budi menyerangnya. Pertarungan itu berlangsung di bawah cahaya bulan purnama. Pria itu sangat kuat, dan ia menyerang mereka dengan pisau di tangannya. Arif dan Budi berusaha mengalahkannya, tetapi pria itu terlalu kuat. Arif menyadari, ia tidak bisa mengalahkannya sendirian. Ia melihat Budi terluka, dan ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat sebuah batu besar di dekatnya, dan ia melemparkannya ke arah pria itu. Pria itu berhasil menghindarinya, tetapi ia kehilangan keseimbangannya. Arif menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya. Arif dan Budi berhasil mengalahkan pria itu. Mereka mengikatnya dengan tali, dan mereka membawanya kembali ke gua. Mereka tahu, mereka telah mengakhiri kasus ini. Tetapi, mereka juga tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari yang mereka tahu. Setelah berhasil mengalahkan si pemburu harta karun, Arif dan Budi membawanya kembali ke gua. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi pintu masuk gua. Udara terasa dingin dan menusuk, tetapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin mengakhiri misteri ini, dan mereka tahu, mereka sudah dekat dengan kebenaran. Saat mereka masuk ke dalam gua, mereka menemukan bahwa gua itu tidak kosong. Ada sebuah altar di sana, dan di atas altar itu, ada sebuah kotak kayu. Di dalamnya, ada sebuah bola mata. Bola mata itu terlihat sangat tua, dan di dalamnya, ada sebuah ukiran yang sama dengan ukiran yang mereka temukan di pohon. Mereka menyadari, mereka telah menemukan bukti yang mereka butuhkan. Budi mengikat pria itu ke sebuah pilar batu. Wajahnya yang arogan kini dipenuhi ketakutan. "Apa yang akan kau lakukan padaku?" tanyanya, suaranya bergetar.
Kami akan membawamu ke kantor polisi, jawab Arif. Kau akan membayar untuk semua kejahatanmu. Pria itu tertawa. Tawa yang menusuk tulang. Kau pikir, setelah kau membawaku ke kantor polisi, semuanya akan selesai? Tanyanya. Kau salah. Kalian sudah berada di dalam permainan. Dan kalian tidak bisa lari. Arif dan Budi tidak mengerti apa yang dia maksud. Apa maksudmu? Tanya Arif. Pria itu tersenyum. Kau pikir, aku membunuh mereka untuk balas dendam? Kau salah. Aku membunuh mereka untuk mendapatkan kekuatan. Aku sudah lama mencari harta karun ini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Budi menyentuh kotak kayu di altar itu. Saat menyentuhnya, getaran aneh menjalari tubuhnya. Udara di sekitarnya menjadi dingin, dan ia mendengar bisikan-bisikan aneh. Ia melihat bola mata itu berkedip, seolah-olah bola mata itu hidup. Arif terkejut. Pak, jangan sentuh itu. Budi tidak mendengarkannya. Ia terlalu terpesona dengan bola mata itu. Ia mengambilnya, dan saat mengambilnya, ia merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia merasa, ia bisa melakukan apa saja. Ia merasa, ia adalah dewa. Arif menyadari, Budi berada di bawah pengaruh bola mata itu. Ia mencoba mengambilnya, tetapi Budi tidak mau melepaskannya. Aku tidak bisa, Arif, katanya, suaranya serak. Aku merasa sangat kuat. Arif tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Budi berada di bawah pengaruh bola mata itu. Ia mengambil sebuah batu besar, dan ia memukul tangan Budi. Bola mata itu jatuh, dan Budi kembali sadar. Apa yang terjadi? Tanya Budi, suaranya bergetar. Kau berada di bawah pengaruh bola mata itu, jawab Arif. Kita harus menghancurkannya. Mereka mencoba menghancurkan bola mata itu, tetapi mereka tidak bisa. Bola mata itu terlalu kuat. Mereka tahu, mereka harus menemukan cara lain. Arif melihat sebuah tulisan kuno di dinding gua. Tulisan itu tidak terlihat seperti tulisan manusia. Tulisan itu terlihat seperti tulisan gaib. Arif mencoba membacanya, dan ia menemukan bahwa tulisan itu adalah sebuah mantra. Mantra untuk membalikkan kutukan. Kita harus membalikkan kutukan ini, kata Arif. Hanya dengan begitu, kita bisa mengakhiri semua ini. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual itu. Mereka meletakkan bola mata itu di atas altar, dan mereka mulai membacakan mantra itu. Pria itu, yang terikat di pilar, tertawa. Kau pikir, kau bisa membalikkan kutukan? Kau salah. Kutukan itu tidak bisa dibalikan. Arif tidak mendengarkannya. Ia hanya terus membacakan mantra itu. Tiba-tiba, gua itu mulai bergetar. Tanah di bawah mereka mulai retak, dan sebuah suara gemuruh terdengar. Pria itu, yang terikat di pilar, menangis. Aku tidak ingin mati. Gua itu mulai runtuh. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit. Arif dan Budi berhasil melarikan diri, tetapi pria itu tidak bisa. Ia tertimbun di bawah reruntuhan. Arif dan Budi berhasil keluar dari gua, dan mereka melihat gua itu runtuh. Mereka tahu, mereka telah mengakhiri kasus ini. Tetapi, mereka juga tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari yang mereka tahu. Setelah gua itu runtuh, Arif dan Budi kembali ke desa. Mereka melaporkan semua yang terjadi pada atasan mereka. Atasan mereka tidak percaya pada cerita mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menutup kasus ini. Arif dan Budi mendapatkan penghargaan atas keberanian mereka. Mereka juga menemukan bahwa legenda, makhluk tanpa mata,
adalah cerita yang dibuat-buat oleh si pemburu harta karun. Namun, mereka tidak bisa melepaskan misteri tentang rambut aneh dan jejak kaki yang tidak bisa diidentifikasi. Beberapa bulan kemudian, saat Arif sedang merapikan barang-barangnya, ia menemukan selembar kertas tua yang berisi tulisan kuno. Di sana, ia membaca sebuah kalimat, "Dunia kita berdampingan dengan dunia lain, dan jangan pernah kau ganggu." Arif menyadari, ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia tahu, dan ia tidak bisa lari dari misteri itu. Budi, yang kembali ke kehidupannya yang normal, mulai mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi tentang bola mata itu, dan ia bermimpi tentang suara-suara aneh yang memanggil namanya. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia telah menyentuh bola mata itu, dan kini, ia harus menanggung akibatnya. Suatu malam, saat Budi sedang tidur, ia mendengar suara gemuruh. Ia bangun, dan ia melihat sebuah bayangan hitam di luar jendelanya. Bayangan itu terlihat seperti manusia, tetapi ia tidak memiliki mata. Bayangan itu menatapnya, dan ia tertawa dengan suara yang mengerikan. Budi merasa ketakutan, dan ia tahu, ia akan menjadi korban berikutnya. Arif, di sisi lain, tidak bisa melupakan kasus ini. Ia kembali ke hutan, ke tempat pertama kali ia bertemu Pak Karman. Di sana, ia menemukan sebuah batu kecil. Batu itu memiliki ukiran yang sama dengan ukiran yang ia temukan di pohon. Arif menyadari, ia tidak bisa lari dari misteri ini. Ia telah menjadi bagian dari misteri ini. Arif kembali ke kantor. Ia tahu, ia harus terus mencari tahu. Ia harus mencari tahu tentang tulisan kuno itu, tentang makhluk gaib, dan tentang semua rahasia yang tersembunyi di balik kasus ini. Ia tahu, ia akan menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. Tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin menemukan kebenaran. Arif menyadari, ia tidak lagi menjadi detektif biasa. Ia telah menjadi seorang pemburu misteri, dan ia akan terus mencari tahu, sampai ia menemukan kebenaran di balik semua ini. Dan ia tahu, ia akan hidup selamanya dalam ketakutan. Tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin mencari kebenaran.